Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali'a alaihi nas rawahu Muslim wa anwa bisota bni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'ul anil birra qultu na'am qala istatafti qalbaka al birru matma'annat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fil sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Pada kesempatan pagi ini sangat berat sekali untuk menyampaikan materi ini. Qadarullah ini materi yang ya sangat ini ya bertentangan dengan hati gitu ya. Di kurikulum itu ini materi tentang sensitivitas kita terhadap dosa. Jadi ini anak beristighfar dari setiap dosa-dosa yang dilakukan. Semata-mata ini benar-benar untuk mengingatkan diri anak sendiri. Tapi mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Baik, anak saya coba share screen dulu terkait dengan materi ini. Sudah nampak share screen-nya? Sudah ya? Ya, baik. Ini tema besarnya adalah hati yang peka atau yang sensitif ya terhadap dosa. Di kurikulum ini ada 3 pokok bahasan ya. Dari hadis 27 ya, kebaikan dan dosa. Ini 3 pokok bahasanya adalah anjuran waspada terhadap perbuatan dosa. Yang kedua, hati yang jernih, sensitif terhadap dosa. Dan yang ketiga, tolak ukur kejernihan hati adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini di 1 kali pertemuan di dalam UPA ini. Saya coba menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terjemahan dari hadis ke-27 ini ya, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bir adalah husnul khuluq atau akhlak yang baik. Sedangkan al-ismi adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu atau dalam kurung dosa ini. Kau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain, jelasnya. Kita tutupi aib kita tutupi diri kita sehebat mungkin di hadapan orang lain, mungkin padahal sebenarnya diri kita itu hinadina, kotor ataupun banyak dosa, tapi Allah lah yang menutupi dosa-dosa kita, aib kita semuanya. Ya kalau seandainya aib kita dibolehkan ke Allah Subhanahu wa taala, ini subhanallah nih, kan sangat malu rasanya gitunya diri ini kita dengan berlumur dosa ini. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2553. Lanjutannya adalah dari Wabisoh bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu.
Ini hadis hasan kami riwayatkan dalam dua kitab, dua orang imam, Ahmad bin Hambal dan Ad-Damiri dengan sanad hasan. Baik, pokok yang pertama, waspada terhadap perbuatan dosa ini karena kita setiap manusia tidak pernah lepas dari pantauan setan sampai kapanpun ya. Akan selalu ada peluang untuk setan menghembuskan, membisikkan apa saja yang akan menyesatkan kita ya dari jalan yang lurus. Seperti yang digambarkan oleh Khalid bin Madan rahimahullah, tiada seorang hamba pun melainkan ada setan yang senantiasa mengintainya. Setan berjalan berjingkat ya melalui punggungnya, lalu memilingkan lehernya di bahu seraya mendekatkan mulutnya di pintu hati manusia. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari jeratan atau godaan setan setiap kapanpun. Jika ia dapatkan hamba itu sedang berzikir, maka ia akan menyingkir. Namun jika ternyata hamba itu lalai, dia akan masuk dan menggoda. Jadi kuncinya yang pertama adalah ternyata zikrullah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tatkala menafsirkan makna al-waswas al-khannas dalam surat An-Nas ya, yang selalu membisikkan ke dalam dada manusia, bisikan-bisikan yang menyesatkan tentunya, bisikan-bisikan yang tentunya menjadi sebuah tipu daya, seolah menggiurkan mata, terlihat indah, terlihat enak, tetapi sebenarnya itu adalah jeratan. Itu adalah kesesatan yang nyata. Setan ya bertengger di hati anak Adam jika manusia itu lalai dan terlena. Setan akan membisikkannya. Namun tatkala hamba itu berzikir kepada Allah, setan akan menjauhinya. Jadi ternyata inilah kunci utamanya agar kita terlepas dari jeratan setan itu sendiri, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. Dengan intensitas setan yang menggoda tanpa henti ya, karena menggodanya itu akan sampai terakhir di hari kiamat katanya. Maka setiap orang pernah terjatuh dalam bujuk rayunya hingga ia terjerumus ke dalam dosa. Tak ada yang kebal dari dosa kecuali orang yang soleh dan bertakwa. Rasulullah SAW bersabda ya terkait dengan ini, bahwa kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pasti pernah melakukan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya itu yang pertama ya, pokok yang pertama waspada terhadap dosa. Yang kedua ini adalah hati yang jernih, sensitif terhadap dosa. Hati yang jernih akan sensitif terhadap dosa. Dalam panggung kehidupan ini kita adalah aktor, ibarat aktor ya, yang selalu berada dalam pengawasannya. Ada Allah Subhanahu Wa Taala yang seolah menjadi dalang. Kita ingin berakhir husnul khotimah tentunya, dan menjadi aktor yang kelak didekatkan bersama para kekasihnya. Tak ada hal yang pantas kecuali ya kita lakukan kebaikan, menyediakan yang terbaik ya dari setiap amal-amal kita. Selanjutnya menyediakan hati yang terbaik ketika beribadah kepadanya. Hati yang suci dari penyakit jiwa sungguh tak mudah pun bagi hamba-hambanya yang telah berupaya menyediakan diri terbaiknya untuk beribadah. Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan pahala, kemudahan dan curahan rahmat. Orang-orang yang berhati bersih merupakan figur muslim utama yang mencintai dan dicintainya. Lantas seperti apakah karakteristik orang yang berhati bersih? Kita akan lihat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As ya, beliau berkata Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Siapakah orang yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Nah, para sahabat bertanya, orang yang benar ucapannya telah mereka pahami maksudnya, jelas sekali. Lantas apa yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Maka Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang bertakwa, takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalam dirinya, serta tidak ada pula dendam dan hasad. Gitu. Ini penyakit hati ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya
hati yang bersih akan selalu memancarkan sikap dan perilaku yang suci. Orang berhati bersih akan selalu menyediakan kalimat yang tak mudah membuat orang menyediakan kalimat yang tak membuat hati orang lain ternoda, terlukai, apalagi terluka. Orang lain yang berinteraksi dengan pemilik hati yang bersih hanya akan dilimpahi dengan kata-kata yang lezat, dinikmati, jadi dirindukan kata-katanya, menenteramkan, menyegarkan jiwa gitu. Nah, hati yang bersih juga hanya akan memberikan sikap santun, tulus dan terpuji. Sungguh ini membahagiakan ya jika hidup disertai hati yang bersih. Segala hal yang dialami akan tampak nikmat karena dilimpahi dengan dua sikap. Ini muaranya adalah dua sikap, yaitu syukur dan sabar. Jadi hati yang bersih akan melahirkan rasa syukur dan juga sikap sabar, insya Allah. Menggapai hati yang bersih memerlukan upaya sepanjang waktu. Ini berat ya. Harus dilakukan tiada henti, sebab bisa saja orang lain tidak sengaja mengotori hati, dan begitu sikap orang lain memantikan emosi negatif. Godaannya banyak saja dari eksternal, dari orang lainnya untuk membuat hati kita kotor. Seyogianya kita harus buru-buru membersihkannya. Nah, setiap muslim dianjurkan membersihkan kotoran hati itu dengan istighfar. Jadi obat hati ini adalah ya tadi zikrullah dan istighfar. Memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Hud ayat ke-13, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya jika kamu mengerjakan yang demikian. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan ya, dengan balasan. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tolak ukur kejernihan hati adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ini pokok yang terakhir. Seberapa derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini 3 tolak ukurnya. Kita akan melihat 3 tolak ukur berapa derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi kita untuk mengetahui tinggi rendahnya derajat diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada 3 tolak ukur. Nah, ini menurut guru kita semuanya, gurunya Nanang juga Ustaz Abdullah Gimnastiar atau Agim, begitu akrab disapa, mengutip hadis riwayat Al-Hakim ya, Rasulullah bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Maka sesungguhnya Allah mendudukan hambanya sebagaimana hamba itu mendudukan Allah dalam jiwanya, dalam hatinya. Jadi kita sesuai dengan prasangka hati kita. Allah itu sesuai dengan prasangka hati kita. Nah, 3 tolak ukur ini, yang pertama adalah dari segi frekuensi. Ya, ingat, ada 24 jam waktu yang kita miliki setiap harinya, sama ya. Orang Garut, orang mana saja itu memiliki waktu yang 24 jam. Berapa jam kita ingat Allah? Ini harus menjadi evaluasi untuk kita semuanya. Saat sholat, apakah kita ingin Allah? Ya, saat sholat, apakah kita ingat Allah atau ingat yang lain? Saat makan, apakah kita ingat pada zat yang mengkaruniakan makanan tersebut, atau malah mencela makanan? Atau jangan-jangan saat makan pun kita tidak lupa ya dengan ucapan basmalah misalnya, seperti itu. Nah, saat berangkat kerja ya, apakah kita sudah meniatkan sebagai sarana ibadah atau sekadar mencari uang? Atau saat di perjalanan apakah kita sudah sibuk berzikir ya, serta mentafakuri ayat-ayat Allah, atau malah mata kita jelalatannya dengan dosa? Bila hati kita selalu nyambung pada Allah dalam kondisi apapun juga, maka sesungguhnya Allah telah meninggikan derajat kita. Itu yang pertama. Ya, jadi tolak ukur yang pertama adalah seberapa besar ingatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
tolak ukur yang kedua adalah sejauh mana usaha kita untuk menyenangkan Allah. Tinggi rendahnya derajat kita di sisi Allah dapat terlihat dari senang tidaknya kita melakukan amalan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Allah menyukai salat berjamaah 27 kali lipat daripada salat sendirian pahalanya. Apakah kita termasuk orang yang bersegera pergi ke masjid tatkala adzan berkumandang atau malah sibuk dengan urusan duniawi? Astagfirullahaladzim, ya banyaknya kita mungkin yang lalai ya dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai kedermawanan, ya. Apakah kita sudah termasuk orang yang dermawan? Allah menyukai hamba-hamba yang dekat dengan Al-Qur'an. Apakah kita telah bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Qur'an? Nah, semakin kita gigih menyenangkan Allah, ya. Allah dengan melakukan amalan yang dicintainya, insya Allah derajat kita pun akan tinggi di sisinya. Jadi yang kedua adalah ya seberapa tinggi kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tolak ukur yang ketiga adalah sejauh mana kegigihan kita menghindarkan diri dari maksiat. Salah satu ciri kedekatan seorang hamba dengan Allah terlihat dari kesungguhannya dalam menjauhi maksiat. Adalah kenyataan bila manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Namun orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah akan segera bertobat saat ia terjerumus ke dalam maksiat. Ia menyesal kemudian berazam untuk tidak mengulangi kesalahannya dan menggantinya dengan kebaikan yang lebih banyak. Nah, sebaliknya orang yang jauh dari Allah akan bahagia dengan dosa, tidak memiliki penyesalan dan mengulanginya lagi dan lagi di lain kesempatan. Alhamdulillah kalau seandainya kita memiliki perasaan kita bahagia ya dengan lumpuran dosa gitu. Nah, berarti memang hati kita bisa saja menjadi hati yang mati, gitu. Walaupun mayat seperti itu. Nah, semoga kita diberi kemudahan untuk menjaga kebersihan hati ini, setidaknya dengan gemar membaca istighfar, membaca Al-Quran, dan seiring itu semoga limpahan ampunan dan nikmatnya semakin limpah, berwah, dan berkesinambungan di dunia hingga akhirat. Ikhwas sekalian, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Jadi tadi yang Anda sampaikan itu terkait dengan materi di kurikulum, yaitu sensitif terhadap perbuatan dosa. Ya, yang muaranya adalah kejernihan hati bisa diukur dari tadi ya 3 tolak ukur, ataupun kita seberapa dekat Al-Quran dan Sunnah kita laksanakan setiap harinya. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.